Dari hasil panen saya itu tidak diperjualbelikan. Kalau panen itu kita bagikan ke keluarga, ke tetangga. Kadang-kadang juga saya kirim ke panti, saya berbagi sama sesama. Masa lalu saya dulu susah dan kurang makan. Makanya sekarang apa yang bisa saya beri, ya saya beri. Terima kasih Bang Gimpo. Hari ini saya mau panen pakcoy yang usianya kurang lebih 2 bulan. Setelah terkumpul dibagikan ke warga yang mau. Karena organik bolong-bolong, ciri khasnya. Nama saya Suanda Johan, sering disapa Bang Gimpo. Aktivitas saya sehari-hari bertani. Kalau lahan ini milik perumahan PT Bintaro Jaya, kita diperbolehkan untuk menggarap selagi tanah ini belum dipakai sama pengembang. Ya boleh dibilang kayak seperti lahan tidur, nggak terawat. Kalau hasil panen ya, saya di sini sejakan saya bertani di sini sudah kurang lebih 7 tahun ya. Dari hasil panen saya ini belum pernah dijual. Dari panenan saya ini saya bagikan ke masyarakat, ke saudara, ke teman, ada juga yang ke panti kalau memangnya berlebihan. Sebab saya bisa berbuat seperti ini, ada kepuasan saya sendiri. Itu dari saya boleh hasil kerja saya bisa memberi dan bisa dimakan sama orang lain. Hari ini kita akan panen bawang yang hasilnya alhamdulillah baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tanaman berikutnya kita supaya lebih bagus lagi. Hari ini kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin. Kalau tanamnya kita pakai hati, hasilnya alhamdulillah tuh seperti ini.
orang banyak yang nggak berhasil tanam bawang. Tapi saya bisa berhasil seperti ini hasilnya tuh, tanpa di setting, atau memang benar-benar ini di daerah Perigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, bukan di Brebes. Masa panennya sama dengan di daerah asalnya di Brebes. Ini memangnya 2 bulan dari kita tanam udah panen, ya di sini pun sama. Cuma kalau perawatannya malah lebih mudah di sini dibanding di Brebes. Kalau di Brebes itu dia penyemprotan bisa 3 hari sekali. Obat semprotnya pun bisa 10 macam. Kalau di sini saya cuma pakai 1 macam dan cuma hanya 1 sekali. Dan tanpa ada lampu-lampu. Kalau di daerah Brebes kan pakai lampu-lampu pengusirnya, pengusir hama. Sini normal aja, alami aja. Semuanya untuk bertani itu sebetulnya butuh biaya, dari penyangkulan, pupuk, bibit. Selama ini saya belum pernah dapat bantuan sumbangan bibit. Saya dapat yang nyata, saya keluarin dari sisa kelebihan saya dari hasil kerja saya, dari saya berjualan tanaman hias, dari hasil kerja saya, dan yang nggak terasa dari rezeki yang saya dapat. Kalau saya lagi panen, itu ada sebagian orang yang datang, teman-teman, saudara, tetangga. Kalau memang yang nggak ada yang datang, kalau tetangga bisa saya antar. Tapi kebanyakan sih sering yang datang ke sini. Ya. Pengalaman saya, masa lalu saya. Saya ini dari 13 bersaudara. Orang tua saya tidak berkecukupan. Saya sering dibagi makanan sama orang ini waktu saya masih kecil. Saya senang. Kenapa saya nggak lakukan setelah saya bisa berbuat sekarang ini? Masa lalu saya dulu susah dan kurang makan. Makanya sekarang apa yang bisa saya beri, ya saya beri. Sering sih tiap panen itu selalu dapat. Macam kayak bawang, pokcoy, jagung warna-warni. Misalkan lagi panen pasti bagiin ke warga-warga gitu. Jadi warga pun pada seneng. Bang Kimpo itu membagi gratis dia ke warga-warga di sini. Karena dia nggak pernah dijual bahan taniannya untuk bagiin warga-warga supaya warganya juga pada senang dan terbantu ekonominya. Gitu. Sejak pandemi itu Bang Kimpo selalu ngebantu semua. Pokoknya sebelum pandemi juga dia udah ngebantu setiap panen. Dia emang nggak pernah dijual, pasti dibagiin ke warga. Nah, alhamdulillah dengan adanya pangan gratis ini, jadi uang belanja saya pun saya tabung. Nah, saya juga sangat senang banget bantunya ini sama warga-warga saya juga. Ya, senang banget saya Bang. Jadi uang yang saya dikasih sama suami untuk belanja, jadi ditabungin, ditaruh. Kalau saya jual
Memang ya saya gua nggak munafik, butuh uang. Cuma uang nilainya ada batasnya sedikit dibanding saya bagikan ke orang. Mungkin amal saya bertambah nggak ada nilainya kalau kita bagikan ke orang. Terima kasih Bang Kimpo atas bawangnya, biar tambah rezekinya lagi, sehat selalu. Amin. Yuk Barka, kita panen jagung pelangi sama jagung ungu. Nanti kita buat kita makan siang. Wah, udah sedang-sedang nih. Tuh, udah bagus-bagus. Udah waktunya buat dipanen. Ini jagung pelangi. Dia warnanya seperti ini. Dia rasanya seperti ketan. Enak. Enak dari jagung-jagung yang pernah saya makan. Nah, ini sebelum panen sudah dimakan sama tikus. Berbagi sama hewan. Nah, ini jagung ungu nih, tuh ya. Kalau dibuka dalamnya tuh seperti ini. Bagus ya, Be? Iya, tuh ya. Alam ini diibaratkan rumah kita, yang mesti kita rawat, mesti kita lestarikan. Karena dulu di sini tuh tempatnya tempat pertanian, sekarang udah banyak pembangunan, pertanian makin lama makin menghilang di daerah saya ini. Saya ingin mengaktifkan kembali sesuai fungsinya selagi lahan ini belum terpakai, ditanami biar kita juga bisa menghijaukan bumi. Tanaman jagung dari akar-akarnya bisa memperbaiki kondisi tanah. Setelah kita tanam jagung, kita cangkul, tanahnya itu berongga-rongga. Ya, berongga-rongga. Apabila nanti kita tanamin lagi jenis lain, itu daya resap akar dia lebih bagus lagi penyerapannya.
Yuk kita makan jagung hasil panen kita bareng-bareng. Sama-sama. Baru matang. Iya. Apa yang ada di tempat saya nih sebetulnya percontohan untuk ketahanan pangan kita, persiapan kita apabila terjadi krisis pangan. Kita udah mempunyai stok pangan sendiri. Saya sekarang ini saya nyimpan padi, nyimpan jagung, bisa sewaktu-waktu nanti apabila kita butuhkan kita bisa makan, insya Allah bisa membantu kita. Hari ini saya akan mencoba menumbuk padi untuk persediaan pangan kita. Sampai kulit-kulit padinya terkelupas, lalu dibersihkan. Nah, ini hasilnya sekarang sudah 75% lah tuh, seperti ini. Nah, ini cara manual, cara masyarakat pedesaan ketahanan pangan mereka. Jadi kita bisa menjaga ketahanan pangan kita dengan cara seperti ini. Kita mengeringkan bahan-bahan makanan. Ini siasat apabila terjadi krisis pangan. Hari ini saya mau membuat tutorial cara menanam padi dalam wadah ember dengan media lumpur. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ember-ember bekas nih seperti ini, lumpur, dan bibit semayan padi yang sudah jadi seperti ini. Cara menanamnya mudah saja seperti ini. Kalau banyaknya bisa 5 tangkai gini ya, atau lebih juga bisa, tapi jangan terlalu banyak, kelebihan nanti terlalu banyak itu hasilnya nggak besar, sebab dia nanti akan beranak sendiri. Kita ceplokkan seperti ini, kita dengan kedalaman 5 atau 6 cm masuk ke dalam lumpur. Perawatannya yang penting kita apabila airnya berkurang dalam ember ini, kita tambah air, dan untuk pupuknya medianya kita bisa pakai alami, kayak yang ini saya udah kasih pupuk nih, ini dari buah-buah busuk tuh, saya dapat dari tukang-tukang buah, tinggal ambil.
dipotong-potong lalu dimasukkan ke sini. Hasilnya tanpa pupuk kimia kita bisa panen padi. Kalau dia sudah berbuah, kita dari tanam kita bisa panen di usia 3 bulan. Ini adalah teori saya, solusi untuk menanam padi di daerah perkotaan. Saya sudah membuktikan bahwa teori seperti ini saya udah bisa panen dan bisa dikonsumsi. Saya sebetulnya miris dengan keadaan sekarang ini, gitu. Yang banyak orang yang udah melupakan tentang pertanian, gitu. Babe mengharapkan ada lahan dari pemerintah yang bisa digarap untuk masyarakat, dari lahan-lahan tidur yang bisa dimanfaatin dengan ketahanan pangan kita. Sekarang ini ketahanan pangan kita banyak yang makan tapi nggak banyak yang menanam, yang mungkin nanti sewaktu-waktu bisa terjadi bencana kelaparan atau yang dibilang krisis pangan. Saya mengimpikan orang banyak yang mengikuti jejak saya, bergerak di bidang pertanian. Lewat pertanian lah kita bisa hidup gitu. Sabab kita bisa hidup tuh semuanya dari bahan-bahan tumbuhan semua gitu. Kalau yang menanam kagak ada, nggak mungkin tumbuhan hidup tanpa ditanam. Jadi kita mesti melakukan menanam lebih banyak orang lagi agar kita nih bisa terbebas dari isu krisis pangan gitu.